Ketegangan antara India dan Pakistan telah meletus, membawa kedua negara ke ambang perang besar. Meskipun selama ini mereka menjalani gencatan senjata yang rapuh, seringkali dirusak oleh pertempuran kecil, kini mereka terlibat dalam pertempuran militer langsung. India melancarkan serangan udara, sementara Pakistan menanggapi dengan menembak jatuh pesawat tempur India. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena potensi perang ini dapat berujung pada konflik nuklir, di mana tidak ada pihak yang akan selamat. Semua ini bermula pada akhir April, ketika sekelompok pria bersenjata memasuki wilayah Kashmir yang dikuasai India. Wilayah tersebut telah lama menjadi sengketa antara kedua negara, dengan garis kendali yang membagi Kashmir menjadi dua bagian. Pada bulan April, kelompok bersenjata yang diakini berasal dari Pakistan melintasi perbatasan dan menyerang kota resor Pahalgam. Serangan itu mengakibatkan kematian sedikitnya 26 orang. Sebagian besar adalah turis asal India. Omar Abdullah, pejabat terpilih di wilayah Kashmir yang dikelola India, menggambarkan serangan ini sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir yang menargetkan warga sipil. Serangan ini menjadi pemicu ketegangan yang sudah ada. Setelah serangan, India menunggu hampir 2 minggu agar Pakistan mengambil tindakan terhadap kelompok militan yang bertanggung jawab. Namun, Pakistan membantah keterlibatannya dan menyerukan penyelidikan yang netral. Di mata India, Pakistan dianggap tidak cukup serius dalam mengatasi konsentrasi kelompok bersenjata di wilayahnya. Sementara itu, India mengambil langkah-langkah yang semakin meningkatkan ketegangan. Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan pernyataan tegas, menyatakan bahwa India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap kelompok bersenjata dan pendukungnya. Ia menegaskan bahwa semangat India tidak akan pernah dipatahkan oleh kelompok bersenjata, dan semua upaya akan dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Selama minggu-minggu berikutnya, India mencabut visa dan mengusir penasihat militer dari wilayahnya, serta menunda perjanjian air Indis. Semua langkah ini diambil untuk menekan Pakistan agar bertindak melawan kelompok yang menyerang Kashmir. Namun, harapan India untuk melihat tindakan nyata dari Pakistan tidak terwujud, dan ketegangan terus meningkat. Dalam situasi yang semakin genting ini, dunia harus menyaksikan dengan cemas, mengingat potensi bencana yang dapat terjadi jika konflik ini semakin meluas. Pakistan akhirnya menanggapi dengan tindakan balasan, menyatakan bahwa penangguhan perjanjian air Indis dapat dianggap sebagai tindakan perang. Meskipun pernyataan ini mungkin berlebihan, tindakan yang lebih serius terjadi ketika India melancarkan serangan. Pada tanggal 6 Mei, India melakukan serangkaian serangan udara presisi di dalam wilayah Pakistan, termasuk Kashmir dan daerah lain yang dikuasai Pakistan. Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, Angkatan Bersenjata Pakistan mengklaim keberhasilan luar biasa, menjatuhkan 5 pesawat tempur India. Di antara korban tersebut, tercatat 3 jet Rafale, 1 MiG-29, dan 1 Su-30. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah India melancarkan serangan rudal ke instalasi militan di wilayah Pakistan. Menteri Luar Negeri Pakistan, Isda Dagdar, menegaskan bahwa kemenangan ini diraih berkat kehebatan jet tempur J-10C buatan Tiongkok yang dipersenjatai rudal PL-15 berteknologi tinggi. Dari pihak internasional, seorang pejabat intelijen Prancis mengonfirmasi jatuhnya minimal 1 Rafale milik India. Sementara itu, New Delhi memilih bungkam. Meski media sosial ramai beredar foto-foto puing pesawat dengan nomor seri BS-001 yang ditemukan di Punjab, India. Namun, keaslian gambar-gambar itu masih menanti verifikasi independen. Pada 7 Mei 2025, India menguji sistem pertahanan udaranya saat Pakistan diduga meluncurkan drone dan rudal ke instalasi militer di India Utara dan Barat. Untuk pertama kalinya, India mengerahkan S-400 Triumph buatan Rusia di medan perang nyata. Sumber pertahanan India melaporkan bahwa S-400 berhasil mendeteksi dan mencegat ancaman tersebut, mencegah potensi kehancuran besar. Namun, rincian jumlah rudal dan drone yang dihancurkan masih dirahasiakan. Kehebatan S-400 terbukti dalam kemampuannya melacak dan menembak jatuh berbagai target, dari drone terbang rendah hingga rudal supersonik. Meski demikian, serangan drone menimbulkan dilema baru. Biaya satu rudal S-400, yang mencapai $1-2 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan harga drone yang dicegat. Media India memuji S-400 sebagai game changer, sementara para analis mengingatkan akan tantangan perang asimetris yang terus berkembang.
Ketegangan semakin membara ketika ledakan mengguncang kota Jammu, India, di tengah malam yang mencekam. Pemerintah India menyebut ini sebagai serangan drone dan rudal dari Pakistan ke pos militer di wilayah Kashmir, memperburuk konflik yang telah memanas sejak serangan rudal India ke Pakistan. Sirene meraung. Langit Jammu dipenuhi kilatan merah dan suara ledakan selama 2 jam. Konfrontasi terburuk dalam 2 dekade terakhir. Pos militer di Pathankot dan Ude hampur menjadi sasaran. Namun sistem pertahanan udara India berhasil mencegat 8 rudal, sehingga tidak ada korban jiwa atau kerusakan besar. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai propaganda politik. Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan akan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah mereka dengan segala cara. Dunia pun menyoroti eskalasi ini. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok menyerukan ketenangan di antara 2 negara yang sudah 3 kali berperang sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947. Ketegangan antara India dan Pakistan kini memasuki babak baru, diwarnai duel teknologi, strategi, dan propaganda. Dari duel jet tempur di udara, debut sistem pertahanan S-400, hingga serangan drone di perbatasan, semua menandai evolusi konflik 2 negara yang tak kunjung usai. Kekhawatiran dunia terkait ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat. Kedua negara ini merupakan kekuatan militer bersenjata nuklir, dan jika situasi terus memburuk, risiko peperangan yang dapat mengakibatkan kehancuran besar menjadi sangat nyata. Banyak laporan menunjukkan bahwa India dan Pakistan menghadirkan tingkat ancaman nuklir yang setara satu sama lain. Saat ini, India memiliki sekitar 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan memiliki 170. Masing-masing negara tampaknya serius mempertahankan persenjataan serupa yang dapat digunakan untuk saling menghancurkan jika situasi memaksa. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan pengiriman senjata nuklir antara kedua negara. Dengan ketegangan yang terus berlanjut, perhatian dunia terhadap potensi konflik nuklir antara India dan Pakistan semakin mendesak. Kedua negara harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari cara untuk meredakan ketegangan demi keamanan regional dan global. Secara global, perang nuklir akan menimbulkan konsekuensi luas yang dapat mengakibatkan kematian ratusan juta orang, bahkan jika tidak ada negara lain yang terlibat dalam konflik ini. Salah satu dampak sekunder yang signifikan dari pertukaran senjata nuklir adalah bencana iklim. Jika sekitar 100 hingga 250 senjata nuklir dipertukarkan antara kedua negara, efeknya akan sangat merusak lingkungan. Ledakan nuklir akan mengirimkan gumpalan asap tebal ke atmosfer, yang dapat memicu perubahan iklim drastis. Dampak ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari perang nuklir tidak hanya akan dirasakan oleh India dan Pakistan, tetapi juga oleh seluruh dunia. Upaya untuk mencegah konflik ini sangat penting, mengingat potensi bencana yang dapat timbul dari perang nuklir antara kedua negara. Jika India dan Pakistan terlibat dalam perang nuklir, dampaknya akan sangat luas. Potensi perang nuklir antara kedua negara dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh planet. Skenario terburuk dapat mengakibatkan bencana iklim dan krisis pangan global yang meluas. Oleh karena itu, upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan di tengah situasi ini. Apakah dunia siap menghadapi konsekuensi yang mengerikan dan tidak terduga jika ketegangan antara India dan Pakistan berujung pada konflik nuklir? Atau dapatkah diplomasi dan kerjasama internasional mencegah bencana global ini? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.